Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dan perkenalkan saya Ariko Prastio dengan NIM 19.1188. Di sini kami akan membahas tentang pengukuran lingkungan eksternal perusahaan. Lingkungan adalah suatu kekuatan, kondisi, keadaan, suatu peristiwa yang saling berhubungan di mana organisasi mempunyai atau tidak mempunyai kemampuan untuk mengendalikannya. Analisis lingkungan. Suatu proses monitoring terhadap lingkungan organisasi yang bertujuan untuk mengidentifikasikan peluang dan tantangan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Lingkungan eksternal sebagai variabel lingkungan yang berasal dari luar organisasi atau perusahaan. Tujuan penelitian eksternal yaitu untuk menjelaskan peluang dan ancaman yang akan dihadapi organisasi sehingga nantinya manajer dapat merumuskan strategi apa yang tepat untuk mengambil keuntungan dari peluang dan menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman tersebut. Selanjutnya, kekuatan-kekuatan eksternal utama. Yang pertama, kekuatan ekonomi. Faktor ekonomi mempunyai dampak langsung terhadap potensi yang dimiliki daya tarik dari berbagai strategi. Variabel ekonomi yang sangat berpengaruh dalam proses perencanaan adalah PDB atau produk domestik bruto, tren nilai mata uang, dan tingkat pengangguran. Yang kedua, kekuatan bersaing. Bagian penting dari audit eksternal adalah mengidentifikasi perusahaan pesaing dan menentukan kekuatan, kelemahan, kapabilitas, peluang, ancaman, tujuan, dan strategi mereka. Mengumpulkan dan mengevaluasi informasi pesaing penting agar berhasil dalam memformulasikan strategi. Terdapat 7 karakteristik yang menggambarkan perusahaan kompetitif, yaitu perusahaan yang terus berinovasi, melakukan perbaikan ketika terjadi ketidakberesan, paham tentang bisnis yang dijalani, memperhatikan pangsa pasar, melakukan akuisisi untuk mengembangkan bisnis, terus memperhatikan dan mempertahankan kualitas, dan mengingat bahwa setiap orang bisa membuat perubahan. Yang ketiga, kekuatan sosial, budaya, demografi, dan lingkungan alam. Perubahan sosial, budaya, demografi, dan lingkungan mempunyai dampak yang besar pada hampir semua produk, jasa, pasar, dan pelanggan. Organisasi kecil, besar, pencari laba, dan nirlaba dalam semua industri sedang ditantang oleh peluang dan ancaman yang timbul dari perubahan variabel ini. Tren sosial, budaya, demografi, dan lingkungan hidup membentuk cara hidup, bekerja, memproduksi, dan mengonsumsi. Hal tersebut menyebabkan kebutuhan untuk berbagai produk, pelayanan, dan strategi yang berbeda. Selanjutnya, poin keempat yaitu kekuatan teknologi. Perubahan teknologi secara revolusioner dan penemuan mempunyai pengaruh dramatis dalam sebuah organisasi. Kemajuan teknologi secara dramatis mempengaruhi produk, jasa, pasar, supplier, distributor, kompetitor, pelanggan, proses manufaktur, kegiatan pemasaran, dan posisi kompetitif dari suatu perusahaan. Kemudian poin kelima, kekuatan politik, pemerintah, dan hukum. Pemerintah daerah federal, pemerintah pusat, dan pemerintah luar negeri merupakan regulator, deregulator, pensubsidi, pemberi kerja, dan pelanggan bagi suatu organisasi. Oleh karena itu, hal-hal tersebut dapat berperan sebagai peluang utama atau ancaman baik bagi organisasi kecil maupun besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Cantika. Kita lanjut ke slide 7, yaitu program intelijen bersaing. Menurut Society of Competitive Intelligence Professionals atau bisa disebut dengan SCIP, intelijen
kompetitif adalah sebuah proses yang sistematis dan etis untuk mengumpulkan serta menganalisis informasi mengenai aktivitas pesaing dan tren bisnis umum untuk mencapai tujuan bisnis. Tujuan intelijen bersaing. 1. Untuk mengidentifikasi kelemahan para pesaing bisnis. 2. Untuk mendapatkan pengalaman umum tentang industri dan pesaingnya. 3. Untuk mengidentifikasi langkah yang mungkin akan diambil oleh pesaing bisnis yang mungkin akan membahayakan kedudukan perusahaan di dalam persaingan pasar. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Rahmat Santoso. Analisis bersaing, model 5 kekuatan Porter. Yang pertama, persaingan antar perusahaan saingan. Persaingan antar perusahaan saingan biasanya merupakan yang paling hebat dari 5 kekuatan kompetitif. Strategi yang dijalankan oleh sebuah perusahaan dapat berhasil hanya sejauh ia menghasilkan keunggulan kompetitif atas strategi yang dijalankan perusahaan pesaing. Yang kedua, potensi masuknya pesaing baru. Bila perusahaan baru dapat dengan mudah masuk ke suatu industri tertentu, intensitas persaingan antar perusahaan akan meningkat. Yang ketiga, potensi pengembangan produk-produk pengganti. Hadirnya produk-produk pengganti itu meletakkan batas tertinggi untuk harga yang dapat dibebankan sebelum konsumen beralih ke produk pengganti. Yang keempat, daya tawar pemasok. Daya tawar pemasok mempengaruhi intensitas persaingan di industri, khususnya ketika terdapat sedikit bahan mentah, pengganti yang bagus, atau ketika biaya peralihan ke bahan mentah lain yang sangat tinggi. Yang kelima, daya tawar konsumen. Daya tawar konsumen dapat jadi kekuatan terpenting yang mempengaruhi keunggulan kompetitif. Selanjutnya, langkah untuk menggunakan model 5 kekuatan Porter. Yang pertama, identifikasi berbagai aspek atau elemen penting dari setiap kekuatan kompetitif yang mempengaruhi perusahaan. Yang kedua, evaluasi seberapa kuat dan penting setiap elemen bagi perusahaan. Yang ketiga, memutuskan apakah kekuatan kolektif dari elemen-elemen tersebut cukup untuk membuat perusahaan terjun ke industri baru atau tetap bertahan di industri saat ini. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.